Kita beriman bahwa di antara nama Allah itu ada Al-Majid, beriman. Nah, kalau kita beriman, kita mestinya muamalah dengan Allah itu muamalah kepada Allah dengan muamalah yang baik. Dan kita muamalah kepada manusia dengan budi pekerti yang baik. Ini merupakan buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Majid. Kita berhubungan dengan Allah itu dengan hubungan yang baik. Artinya apa? Kita berhubungan dengan Allah dengan hubungan yang baik itu kita Kenapa diartikan Al-Majid itu dengan yang maha mulia? Karena huwallazi idza qadara afa. Dialah yang memaafkan padahal dia mampu untuk mengambil tindakan. Nah, ini Al-Majid. Dia memaafkan padahal dia mampu, dia kuasa untuk mengambil tindakan. Kita berbuat satu maksiat, kita berbuat satu pelanggaran hukum-hukum Allah. Nah, Allah mampu menindak kita saat itu. Allah mampu memberikan sanksi hukuman kepada kita saat itu juga. Tetapi dia maafkan. Wa idza wa'ada wafa. Bila mana dia berjanji, dia menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janjinya. Bila mana Allah berjanji, wafa, dia menepati janjinya. Banyak janji-janji Allah yang diberikan kepada kita. Di antaranya dalam Al-Quran disebutkan ud'uni astajib lakum. Nah, ini janji Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kamu. Nah, ini janji Allah. Apabila kita berdoa, Allah berjanji memperkenankan doa kita, dan ini ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah kadang menjanjikan cepat, kadang-kadang misal siapa yang berdoa akan diperkenankan secepat-cepatnya. Allah kadang berjanji cepat-cepatnya itu, dan Allah kadang berjanji memperkenankan seluruh permintaan kita, ada berjanji. Tapi dia hanya berjanji bila mana berdoa dia perkenankan. Bisa setahun hanya ada kenyataannya, bisa 2 tahun, 3 tahun. Bahkan Nabi Musa alaihissalam 40 tahun hanya terwujud doa sidin. Dan Allah kada berjanji memperkenankan apa yang kita pinta itu sesuai dengan kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil bila kita berdoa kita dapat ganjaran. Kita berdoa pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah memberikan yang kita minta itu bisa sesuai permintaan kita, bisa digantikannya dengan yang lebih baik daripada yang kita minta. Amun nambah uyuh pada mau Tuhan mengganti. Misalnya kita minta kepada Allah sesuatu, padahal menurut Tuhan yang lebih baik dimintanya bukan sesuatu itu, sesuatu yang lain. Allah berikan yang lain itu. Pokoknya setiap doa itu diperkenankan oleh Allah sesuai dengan namanya Al-Majid. Idza wa'ada wafa, bila mana berjanji dia Allah, dia perkenankan.
dalam satu hadis disebutkan bahwa di akhirat, di dalam buku catatan kita, catatan amal, banyak pahala-pahala yang kita kada kenal. Banyak pahala yang kita kada kenal. Gawian apa yang diberi pahala ini, pekerjaan apa diberi pahala ini, maka pahalanya ganal apa yang lain-lainnya. Nah, kita bertanya kepada Allah, ya Tuhan, pahala apa ini? Nah, ujar Tuhan, itu gantian doa yang dalam dunia kada aku berikan. Nah, kita berdoa lawan Allah, ya Allah, hari ini kami hindarkan bala. Ternyata hari ini ada yang kena bala. Nah, itu disimpan oleh Allah dalam tabungan amal kita. Kada dikabulkannya doa dalam dunia, tapi digantinya dalam akhirat. Nah, begitu melihat si hamba ini begitu besarnya gantian pahala yang diberikan Allah, sehingga hamba ini mencita-cita jakanya doa aku tuh supaya dikabulkan semua kan di akhirat aja kayaknya. Nah, sampai-sampai demikian. Wa idza wa'ada wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda, jika diadukan sesuatu hajat, sesuatu masalah kepada selainnya, maka dia tidak ridha. Kalau kita mengadu sesuatu yang ada pada diri kita, kita mengadu kepada selain Allah, dia tidak ridha. Wa in rufi'at hajatun ila ghairi la yarda. Wa idza jufiya ataba, bila mana direnggangi dia mencela. Kalau kita renggang dengan Allah, kita jarang ingat Allah, kita jarang membaca Quran, kita jarang berzikir, renggang dengan Allah. Nah, kita dicelaknya. Nah, dia suka didekati, sukanya didekati. Wala yudhi'u man ladza bihi waltaja, dan dia tidak menyia-nyiakan orang yang datang bersandar kepadanya. Allah kadang akan menyia-nyiakan orang yang minta perlindungan kepadanya. Wa huwa alladhi yu'ti, dialah Tuhan yang memberi, la li'iwadin, bukan minta ganti. Allah memberi kita kada pernah minta ganti. Wala gharadi, dan Allah memberi kita kada ada ipiknya, kada ada. Allah memberi kita tanpa ada ipik, tanpa ada dibaliknya sesuatu untuk kepentingan Allah. Wa huwal mawsuf bi nawtil jalal, dialah Tuhan yang disifatkan dengan sifat-sifat kebesaran. Nah, ini artinya Al-Majid. Ini diringkas artinya yang maha mulia. Orang mulia itu macam itu artinya, mampu memaafkan padahal bisa bertindak, berjanji menepati, sukanya dilaporkan perkara hanya kepadanya, dan seterusnya tadi. Al-mu'min bismillahil majid ayyu'amilallaha bimu'amalatin hasanah wa ayyu'amilan nasa bi khuluqin hasan, wa man kana kadzalik fa huwa majidun indallah wa indan nas. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Majid, kita beriman bahwa di antara nama Allah itu ada Al-Majid, beriman. Nah, kalau kita beriman, kita mestinya muamalah dengan Allah itu muamalah kepada Allah dengan muamalah yang baik. Dan kita muamalah kepada manusia dengan budi pekerti yang baik. Ini merupakan buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Majid. Kita berhubungan dengan Allah itu dengan hubungan yang baik. Artinya apa? Kita berhubungan dengan Allah dengan hubungan yang baik itu kita bisa menyikapi sesuatu yang diberikan Allah dengan sikap yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya kita berhubungan dengan Allah hubungan yang baik.
dan bahwa kita berhubungan dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, ini buah keimanan kepada Al-Majid. Kayak apa kita menyikapi, kayak apa caranya berhubungan dengan Allah itu dengan hubungan yang baik. Ujar para ulama mengatakan bahwa semasa hidup orang-orang seperti kita, kita nih, Allah pasti memberikan kita 4 perkara. Nah, 4 perkara ini memerlukan sikap kita. Bila kita bisa menyikapinya dengan sikap yang diridhai Allah, nah ini maksudnya kita berarti punya hubungan yang baik dengan Allah. 1, kita diberinya nikmat. Mau kada mau kita pasti dapat nikmat. Yang kedua, ada bala. Yang ketiga, ada taat. Yang keempat, ada maksiat. Ini Allah menentukan kita demikian. Tinggal kita menyikapinya. Kita menyikapi pemberian Tuhan itu macam apa, supaya kita bisa muamalah dengan Allah dengan muamalah yang baik. Nah, kita dapat nikmat. Sikap kita apa? Bisyukriha, dengan mensyukurinya. Bila kita diberi Allah satu nikmat, kita bisa mensyukurinya, berarti kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Nah, ini buah iman Al-Majid. Kayak apa ngaran syukur itu? Umpamanya contoh, kita dapat keuntungan, dapat rezeki 10.000 rupiah. Ini kita syukuri. Kayak apa mensyukuri 10.000 ini? Pertama, di dalam hati kita ingat bahwa duit 10.000 ini adalah pemberian Allah. Dalam hati meyakinkan bahwa duit 10.000 ini adalah sebenarnya hakikatnya pemberian dari Allah. Hanya untung kita ini menyebut kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian duit 10.000 itu kita gunakan kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bisa macam itu menghadapi setiap nikmat, berarti kita sudah ada punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 10.000 dapat keuntungan, ini dari Allah, alhamdulillah. Tukarakan nasi 5 bungkus, makanan semua kan. Nah, ini mensyukuri duit 10.000 dengan syukur yang sempurna. Dengan syukur yang sempurna macam itu, dari hatinya, lisannya, dan penggunaannya. Nah, kemudian kita menyikapi bahwa Allah memberikan bala kepada kita. Ini pasti. Orang hidup dalam dunia, hidup di tempat bala. Kalau diukur-ukur dalam dunia ini nikmat lawan bala, banyak balanya. Dunia negeri bala. Jadi kalau kita minta supaya terhindar daripada bala, jangan dalam dunia begana. Karena dunia tempatnya bala. Dunia tempatnya bala. Mengenai minta kita supaya sabar, supaya ridha menerimanya, itu aja. Mau terhindar daripada bala, rahwa begana di tempat bala. Nah, bala datang, kita sikapi si bala ini dengan ridha dan sabar. Ridha dan sabar. Nah, apa arti ridha? Arti ridhanya apa? Dapat bala hari ini, bisa diri kita, bisa harta kita, bisa anak kita, pokoknya ada hubungan dengan kita, dapat bala. Ridha macam apa? Satu, mengarang ridha itu kadang menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan siapa-siapa. Terus ridha. Dapat bala, nah gampang ada dijaga, habis hilang.
Untuk pandai berapa kali jaganya, nah katakan jaga, kan pada jaga lalu hilang, itu orang kaderita. Kenapa? Karena menyalahkan seseorang. Nah, bila kita menyikapi satu bala demikian, nah berarti kita kaderita. Sepidah hilang, kenapa? Mantap di buah pohon, tadi parkir mantap di buah pohon, itu salahnya. Jangan menyalahkan buah pohon. Ini tanda orang yang kaderita. Ada bala, ada yang disalahkan. Nah, kaderita itu artinya. Kalau kita ridha menyikapi satu bala, kita kadang menyalahkan siapa-siapa, melainkan menyalahkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Anak garing, yang salah siapa? Kita. Anak tuh garing, kita yang salah. Nah, apa salahnya? Mungkin kita ada dosa. Anak dicoba Tuhan di anak. Kita ada dosa mungkin di harta. Kita ada dosa mungkin di awak kita seorang dapat balanya. Jadi apabila ada satu bala, jangan menyalahkan orang, salahkan diri seorang. Nah, dan sabar menghadapi bala ini, sabar. Kadang kalau kasar. Yang ketiga, Allah memberikan kita taat. Nah, kita bisa sembahyang, kita bisa berkumpul berzikir, kita bisa membaca Quran. Nah, kalau Allah memberikan kita taat ini, kayak apa kita menyikapinya supaya kita hubungan baik dengan Allah? Kita mampu tadi menyelesaikan bacaan sekian jam, kita mampu membaca Quran satu juz, itu kita dianugerahi oleh Allah taat. Nah, menyikapinya macam apa? Zikrul minnah lillahi ta'ala. Kita ingat bahwa itu adalah anugerah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, tadi aku tuntung baca Quran sajus, itu adalah pertolongan Tuhan. Aku tadi kau sembahyang ini 10 rakaat, oh itu adalah pertolongan Tuhan. Aku tadi kau menyumbang sedekah sekian juta, itu adalah pertolongan Tuhan. Jadi kadang merasa bahwa segala kebaikan timbul terbit daripada dirinya sendiri. Ini menyikapi taat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah 4, maksiat. Kita kadang bisa lepas daripada maksiat, karena kita manusia biasa, bukan maksumin, bukan orang-orang yang terpelihara daripada maksiat. Bila kita ditimpa satu maksiat, nah menyikapi maksiat itu bipaurani taubah, dengan segera tobat. Lah kasih tobat. Maksiat pulang, lah kasih pulang tobat. Itu menyikapi takdir yang demikian. Nah, kalau kita sudah kawah 4 perkara pemberian Allah kepada kita ini, kita sikapi dengan sikap yang diridainya, kita sudah bisa bekerja sama dengan Allah, kita bisa berhubungan dengan Allah dengan hubungan yang baik. Nah, ini keimanan kepada nama Allah Al-Majid ini. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, buah keimanan daripada Al-Majid itu wa ayyu amilan nas bi khuluqin hasan, bahwa dia muamalah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, berhubungan dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Masalah budi pekerti atau akhlak yang baik ini yang paling sulit diusahakan, paling sulit diterapkan. Ada manusia yang dilahirkan dan ditakdirkan oleh Allah orang ini punya akhlak yang baik. Nah, ini ada terlalu sulit. Ada segelintir manusia yang dia ditakdirkan oleh Allah begitu lahir sampainya habis umurnya akhlaknya baik. Nah, orang menjamin pada latihan-latihannya karena akhlaknya sudah baik.
Ada macam itu manusia. Orang yang sejak asalnya kalau kata juga bandir, ada manusia tuh yang diam aja. Nah, ada. Ini termasuk keuntungan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, tapi ada manusia yang dilahirkan punya akhlak yang kada baik. Nah, ini yang disuruh oleh Nabi, hasinu akhlaqakum, perbaiki akhlak kamu supaya bisa mendapatkan khuluqin hasan, budi pekerti nang baik.